Pada video ini, kita akan membahas mengenai vektor dan penjumlahan vektor-vektor. Beberapa besaran-besaran fisika, ya, seperti waktu, temperatur, massa, dan massa jenis, ya, besaran-besaran ini dapat dideskripsikan secara lengkap hanya dengan satu buah bilangan yang disertai dengan satuannya. Misalnya, waktu itu, misalnya kita bilang waktunya 5 detik atau 5 second. Atau temperaturnya 100 derajat Celcius atau massanya 10 kg, ya. Akan tetapi banyak besaran-besaran penting lainnya dalam fisika, dia tidak hanya memiliki besar saja atau magnitudo, ya, tapi dia juga punya arah yang diasosiasikan dengannya. Jadi untuk besaran-besaran fisika ini tidak cukup untuk dijelaskan hanya dengan satu bilangan saja seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Contoh sederhananya adalah ketika kita menggambarkan gerakan pesawat terbang, ya. Kalau kita mau menggambarkan gerakan pesawat terbang, kita tidak dapat mengatakan hanya seberapa cepat pesawat tersebut bergerak, tapi kita juga harus menginformasikan ke arah mana pesawat tersebut terbang. Nah, kecepatan pesawat yang dikombinasikan dengan arah geraknya yang bersama-sama membentuk besaran ini yang kita sebut sebagai kecepatan atau velocity. Contoh yang lain dari besaran ini, ya, yaitu gaya atau force. Ini sering kita temui, ya. Gaya dalam fisika itu berarti dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda, seperti gambar ini, ya, dorong atau tarik. Jadi dengan memberikan sebuah gambaran yang lengkap tentang sebuah gaya, berarti kita menggambarkan seberapa keras gaya yang mendorong atau menarik pada benda, dan yang kedua adalah ke arah mana dorongan dan atau tarikan akibat gaya tersebut. Nah, bila suatu besaran fisika itu dinyatakan dengan hanya satu bilangan, maka ini kita kenal sebagai besaran skalar. Sebaliknya, kalau besaran vektor itu, dia tidak hanya punya besaran, ya. Itu bagian yang menyatakan seberapa besar atau berapa, itu ya. Dia tidak hanya memiliki besaran, tapi besaran vektor ini juga memiliki arah dalam sebuah ruang. Nah, untuk mengkombinasikan dalam perhitungan untuk mengkombinasikan besaran-besaran skalar, kita bisa menggunakan operasi-operasi aritmatika. Contohnya seperti ini, ya. 6 kg tambah kilogram 9 kg. 4 kali 2 second sama dengan 8 second. Jadi operasi aritmatika bisa kita aplikasikan untuk besaran-besaran skalar ini. Akan tetapi, kalau kita mau mengkombinasikan vektor-vektor, kita membutuhkan serangkaian operasi yang berbeda. Untuk memahami lebih lanjut tentang vektor-vektor dan bagaimana vektor-vektor ini dikombinasikan, kita pelajari dulu besaran vektor yang paling sederhana, yaitu perpindahan atau displacement. Perpindahan atau displacement ini adalah merupakan perubahan posisi suatu benda, ya. Dan perpindahan ini adalah sebuah besaran vektor. Kenapa? Karena kita harus menyatakan tidak hanya seberapa jauh benda tersebut bergerak atau berpindah, tapi juga kita harus menjelaskan ke arah mana benda tersebut bergerak. Contohnya, apabila, ya, kita berjalan 3 km ke utara, ini tidak akan membawa kita ke tempat tujuan yang sama dengan kalau kita berjalan 3 km ke arah tenggara. Nah, kedua perpindahan ini memiliki besar yang sama, yaitu sama-sama 3 km, tapi arahnya berbeda. Kita biasanya mewakili sebuah besaran vektor, ya, seperti contohnya vektor perpindahan dengan satu huruf, ya, seperti digambar di kanan ini. Kita lihat, kita wakili displacement atau perpindahan ini dengan huruf A, ada panah di atasnya, ya. Nah, kita mewakili perpindahan ini, ya, perpindahan dari P1 ke P2 ini dengan panah yang menunjuk ke arah perpindahan. Jadi begini kita menggambarkan vektor. Nah, ketika kita menulis simbol vektor dengan tangan, ya, selalu ditulis dengan panah di atasnya. Jadi panah ini sebagai pengingat bahwa vektor ini memiliki arah. Pada buku-buku, ya, pada textbook kadang-kadang vektor tidak dituliskan dengan panah di atas, tapi dituliskan dengan huruf tebal, ya. Nah,
Jadi jika kita tidak membedakan notasi antara besaran skalar dan besaran vektor, kita akan bingung nanti. Karena pada waktu perhitungan kita bisa berpikir bahwa besaran-besaran tersebut adalah sama dan kita melakukan operasi-operasi penjumlahan atau operasi-operasi pengkombinasian yang sama antara skalar dengan vektor, padahal itu tidak sama. Kita selalu menggambar vektor sebagai garis dengan panah pada ujungnya ya, seperti di gambar ini ya. Dari P1 ke P2 ada panah di ujungnya. Panjang garis ini menunjukkan besar vektor dan arah garis menunjukkan arah vektor. Perpindahan itu biasa kita gambarkan sebagai sebuah segmen garis lurus seperti gambar di atas ini ya, yang diarahkan dari titik awal, titik P1 ke titik akhir, titik P2. Meskipun sebenarnya ya lintasannya itu tidak lurus seperti ini, tapi seperti yang di kiri ini ya, dia jalan mengikuti lintasan ini. Tapi perpindahan ini sebagai vektor kita gambarkan garis lurus seperti ini. Kita tidak menggambarkan seperti lintasannya ini. Jadi kita perhatikan di sini bahwa perpindahan atau displacement ini tidak berhubungan langsung dengan total jarak yang ditempuh. Ya, sebagai contoh, benda yang berjalan melewati P2 kemudian kembali lagi ke P1. Ya, seperti contoh di bawah ini. Dia mulai dari sini jalan, terus dia kembali lagi ke titik sama. Ya, nah untuk kasus ini total perpindahannya 0, walaupun total jarak yang ditempuhnya tidak 0 karena dia udah jalan jauh ini. Tapi dia kembali ke tempat yang sama. Jadi oleh karena itu, maka kita bilang bahwa perpindahan tidak berhubungan langsung dengan total jarak yang ditempuh. Jika dua vektor memiliki area yang sama, seperti di gambar ini, mereka kedua vektor ini dikatakan sejajar. Jika mereka memiliki besar dan arah yang sama, kedua vektor tersebut adalah sama dimanapun mereka berada pada sebuah ruang atau space. Contohnya kita lihat di gambar ini, vektor A aksen dari titik P3 ke P4 ya, dia memiliki panjang dan arah yang sama dengan vektor A yang dari P1 ke P2. Kedua perpindahan ini ya, vektor A dengan vektor A aksen ini adalah sama besar. Walaupun dimulai dari titik-titik yang berbeda, yang satu dari P1, yang satu dari P3. Tapi di sini kita tuliskan bahwa vektor A aksen itu adalah sama dengan vektor A, ya, seperti pada gambar ini. Jadi, dua besaran vektor dikatakan sama hanya jika besar dan arahnya sama. Jadi panjang, kalau kita gambar, panjang panahnya sama, arahnya sama, walaupun dia dimulai dari titik yang berbeda. Vektor B pada gambar di samping, ya, gambar yang bawah ini, vektor B dari P5 ke P6, ini tidak sama dengan vektor A dari P1 ke P2, karena arahnya berlawanan ya. Jadi vektor B ini arahnya berlawanan dengan vektor A. Di sini kita mendefinisikan sebuah vektor negatif sebagai sebuah vektor yang besarnya sama dengan vektor aslinya, tapi arahnya berlawanan. Jadi negatif dari besaran vektor A dilambangkan sebagai minus vektor A. Contohnya, jika vektor A bergerak 87 meter ke arah selatan, maka minus vektor A bergerak 87 meter ke arah utara, berlawanan. Dengan demikian, kita dapat menulis hubungan antara vektor A dengan vektor B pada gambar ini. Ya, bisa kita tulis vektor A sama dengan minus vektor B, atau vektor B sama dengan minus vektor A. Nah, jika dua buah vektor, vektor A dan vektor B, ini mempunyai arah yang berlawanan, meskipun besarnya sama, akan dikatakan sebagai antiparalel. Ya, jadi berbeda, yang sebelumnya sebagai paralel, tapi yang di sini jadi arahnya berlawanan, besarnya sama, itu adalah antiparalel. Kita biasanya menuliskan besaran atau kadang dikenal sebagai magnitudo dari sebuah vektor dengan huruf yang sama dengan huruf yang digunakan vektor, tapi tanpa tanda panah di atasnya. Ada penulisan alternatif ya untuk menuliskan besaran vektor, yaitu simbol vektor itu sendiri
dengan batang vertikal di kedua sisinya ya. Jadi contohnya ini ya, besaran dari vektor A itu bisa ditulis sebagai A, itu yang paling atas ini, atau kita tulis vektor A tapi dikasih batang lurus di kedua sisi. Jadi ini mirip dengan simbol tanda absolut ya. Besaran sebuah vektor ya, besaran vektor ini magnitudonya ini adalah besaran skalar dan selalu positif. Jadi kita perhatikan bahwa vektor tidak pernah bisa sama dengan skalar karena keduanya adalah merupakan besaran yang berbeda. Itu harus kita ingat. Jadi ekspresi vektor A sama dengan 6 meter ini salah. Ini sama salahnya dengan kalau kita tulis 2 jeruk sama dengan 3 apel. Itu kan nggak boleh juga ya. Saat menggambar diagram dengan vektor, ya, sebaiknya kita pergunakan skala yang mirip yang digunakan pada saat kita menggambar peta ya. Menggambar peta itu kan kita pakai skala. Sebagai contoh seperti ini ya, sebuah perpindahan sejauh 5 km. Nah, kita gambarkan panahnya dalam sebuah diagram ya, panjangnya 1 cm. Sehingga dalam diagram yang sama, kalau kita menggambar perpindahan 10 km, maka panjang vektornya itu ya, panahnya itu adalah 2 cm karena ada skalanya. Atau contoh lain dalam diagram yang menggambarkan vektor kecepatan. Ya, sebuah vektor yang panjangnya 1 cm ini dapat mewakili kecepatan yang besarnya 5 meter per detik. Maka untuk menggambarkan sebuah kecepatan 20 meter per detik ini akan diwakili oleh sebuah vektor yang memiliki panjang 4 cm. Kalau kita tadi belajar mengenai vektor dan bagaimana menggambarkannya, apa itu vektor, sekarang kita belajar bagaimana mengenai penjumlahan atau pengurangan vektor. Jadi kita lihat di sini ya, misalkan sebuah partikel, dia mengalami perpindahan A seperti di gambar ini ya, perpindahannya dari titik ini ke titik ini. Kemudian setelah di titik ini, dia melakukan perpindahan lagi atau displacement, yaitu dia melakukan perpindahan B. Nah, hasilnya akan sama jika partikel tersebut mulai dari titik ini, titik awal yang sama, dan hanya mengalami satu perpindahan C saja. Jadi dia akan mengalami perpindahan dan sampai pada titik akhir yang sama. Nah, kita sebutkan perpindahan C ini sebagai penjumlahan vektor atau kadang-kadang kita kenal sebagai resultan ya, kadang istilah itu. Ya, jadi dia sebagai penjumlahan vektor dari vektor A dan vektor B. Yang kita tulis secara simbolis seperti ini ya, vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Penjumlahan dua buah besaran vektor itu memerlukan proses geometris dan bukan merupakan operasi yang sama dengan penjumlahan dua besaran skalar ya. Kalau penjumlahan dua besaran skalar itu bisa kita buat 2 tambah 3 sama dengan 5. Tapi dalam penjumlahan vektor ya, karena ada proses geometris, kita biasa menempatkan ekor dari vektor kedua di kepala atau ujung dari vektor pertama seperti di sini. Kalau kita mau jumlahkan vektor A dengan vektor B, maka vektor A kita gambar dulu, kemudian vektor B, ekornya kita taruh di kepala atau panah dari vektor A, ya, baru kita gambarkan panahnya di sini. Nah, sekarang kalau tadi A-nya duluan dan kemudian disusul dengan B pada penjumlahan vektor, sekarang kita membuat perpindahan vektor A dan B dalam urutan terbalik. Jadi sekarang B dulu baru A. Ya, atau vektor B ditambah vektor A. Maka hasilnya akan sama. Kita lihat gambar di bawah. Gambar di atas itu A dulu baru B ya. Vektor A ditambah vektor B. Yang di bawah B dulu baru A, yaitu vektor B ditambah vektor A. Dan kita lihat di kedua gambar ini hasilnya sama, yaitu sama-sama vektor C. Maka kita bisa bilang vektor C sama dengan vektor B ditambah vektor A ya. Sehingga di sini kita bisa dapat bahwa yang di atas sama dengan yang di bawah. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Ini menunjukkan bahwa urutan dalam penjumlahan vektor tidaklah penting. Dengan kata lain, penjumlahan vektor ini mematuhi hukum komutatif.
Nah, pada gambar ini ya, di kanan ini adalah cara lain untuk merepresentasikan penjumlahan vektor. Di sini kita lihat ya, ada vektor A, ada vektor B. Ini keduanya digambarkan ekornya berada pada titik yang sama, yaitu di titik ini. Bagaimana mencari penjumlahannya? Maka vektor C yang merupakan hasil penjumlahannya adalah merupakan diagonal dari jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Jadi diagonal dari jajaran genjang ini. Nah, kita harus perhatikan di sini ya. Ada kesalahan yang biasa terjadi. Biasanya ada kesimpulan bahwa karena vektor C adalah sama dengan vektor A ditambah vektor B, maka besarnya C ya atau magnitudo dari vektor C harus sama dengan besar dari vektor A ditambah dengan besar dari vektor B. Secara umum ini salah ya. Untuk vektor yang ditunjukkan pada gambar di samping ini bisa kita lihat. Vektor A ditambah vektor B adalah vektor C. Vektor C itu diwakili oleh garis biru. Di sini bisa kita lihat panjang panah ini menunjukkan besarnya. Nah, kalau gitu panjang panah yang biru itu adalah lebih kecil dari panjang panah yang kuning ini kalau dijumlahkan ya. Jadi kita bisa bilang bahwa besarnya magnitudo dari vektor C itu lebih kecil dari magnitudo vektor A ditambah magnitudo vektor B. Nah, besarnya dari vektor A tambah vektor B ini bergantung pada besaran dari vektor A dan B. Ya, besaran dari vektor A dan vektor B. Dan juga dia bergantung pada sudut antara vektor A dan vektor B. Jadi hanya dalam kasus khusus saja ya, di mana di sini pada gambar di atas ini kita lihat vektor A dan vektor B itu sejajar. Maka besaran dari vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B, penjumlahan vektor ini besarannya atau magnitudonya adalah sama dengan penjumlahan dari magnitudo A ditambah magnitudo B seperti yang kita lihat kesalahan pada slide sebelumnya. Jadi ini hanya berlaku untuk kasus khusus saja ya. Jadi besaran C sama dengan besaran A tambah besaran B hanya berlaku untuk di mana vektor A dan vektor B-nya sejajar. Nah, pada kasus vektornya antiparalel di bawah, yaitu arah dari vektor A dan arah dari vektor B ini tidak sama, tapi dia masih sejajar, maka besar dari vektor C-nya adalah sama dengan selisih besar dari vektor A dan besar dari vektor B, ya. Atau kita bisa bilang C sama dengan A dikurang B, ya, skalar ya. Ya. Tapi itu juga cuma berlaku pada kasus seperti ini, di mana vektornya sejajar. Jadi biarpun dia arahnya sama, ya, jadi bisa berlaku penjumlahan sama, ya, penjumlahan vektor sama dengan penjumlahan skalarnya, atau arahnya berbeda, ya, pengurangan vektornya sama dengan pengurangan skalarnya. Jadi di sini sebenarnya yang mau kita bilang, kita harus hati-hati dalam membedakan antara besaran skalar dan besaran vektor, ya, sehingga nantinya kita bisa menghindari kesalahan tentang besaran dari penjumlahan vektor-vektor. Kalau pada slide sebelumnya kita belajar menjumlahkan dua buah vektor atau mengurangkan dua buah vektor. Nah, pada slide ini kita belajar bagaimana kalau vektor-vektornya itu lebih dari dua. Nah, untuk itu pertama-tama kita dapat mencari penjumlahan dua vektor. Kita bisa pilih vektor manapun. Kemudian hasilnya itu kita jumlahkan secara vektor ke vektor ketiga yang mungkin kita bisa pilih yang manapun. Dan seterusnya. Ya, kita lihat contohnya kita punya yang di kanan ini. Di sini kebetulan kita punya hanya 3 buah vektor. Tapi mau 3, 4 itu sama aja. Dan lebih banyak lagi. Ini ada vektor A, vektor B, vektor C. Kita bisa lihat besarnya berbeda-beda, arahnya juga berbeda-beda. Nah, ini mau kita jumlahkan A tambah B tambah C, ya. Bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama kita lihat di sini ya. Pada gambar kita lihat. Pertama-tama kita jumlahkan A dengan B. A dengan B. Jadi menjumlahkan vektor kalau di gambar kita gambar A, baru di ujungnya kita gambarkan B. Penjumlahannya itu yaitu yang ini yang merah ini. Jadi A tambah B kita dapatkan D, vektor D.
Kemudian vektor D ini kita jumlahkan dengan vektor C. Jadi kita gambar vektor D yang ini, di ujungnya kita gambarkan vektor C. Penjumlahannya adalah kita gambarkan dari ekor vektor D sampai ujung vektor C. Kita dapatkanlah hasil akhir yaitu vektor R. Atau kita bisa tuliskan vektor R ini adalah vektor A tambah B, ini yang duluan dikerjakan, ditambah C. Hasilnya adalah sama dengan vektor D ditambah vektor C. Nah, selain yang tadi caranya, kita punya banyak alternatif untuk menggambarkan bagaimana cara penjumlahan vektor. Ya, alternatif yang pertama, ya misalnya di sini ya kasus ini, kita jumlahkan pertama-tama B dengan C. Ya, vektor B dengan vektor C, kita dapat vektor E. Kemudian kita jumlahkan vektor A dengan vektor E ya. Kita lihat dari arahnya ini A, E. Kita dapatkan vektor R yang sama dengan yang sebelumnya. Kita bisa tulis vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor B tambah C. Tambah vektor C dalam kurung. Berarti ini yang pertama kita kerjakan. Nah, makanya kita dapatkan vektor A ditambah vektor E. Nah, di gambar yang tengah ini kita nggak perlu gambar vektor D dan vektor E. Jadi nggak ada vektor antaranya. Yang perlu kita lakukan, kita gambar saja vektor A, vektor B, vektor C secara berturut-turut. Jadi kita jumlahkan aja secara berturut-turut. Vektor A, di ujungnya kita gambar vektor B, di ujungnya kita gambar vektor C. Kemudian kita dapat vektor penjumlahan R. Jadi vektor penjumlahan R ini, dia awalnya dari titik awal vektor A, kemudian kepalanya atau panahnya berada pada titik akhir vektor C. Hasilnya juga sama, ya. Nah, urutan juga nggak penting di sini. Misalnya yang gambar tengah nggak penting. Gambar akhir ini kita lihat. Ini kita tambahkan vektor B dulu, ditambah vektor A, ditambah vektor C. Kita tarik garis, kita dapat vektor R yang sama. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa penjumlahan vektor ini mematuhi hukum asosiatif. Dari slide sebelumnya kita sudah lihat bagaimana menjumlahkan vektor-vektor. Nah, sekarang kita juga bisa mengurangi vektor-vektor ya, melakukan proses pengurangan. Harus kita ingat ya, bahwa waktu kita menuliskan minus vektor A, itu artinya dia memiliki besar yang sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau kita mau mendefinisikan vektor A kurang vektor B dari dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, itu akan sama dengan penjumlahan vektor A dengan minus vektor B. Atau kita tulis vektor A minus vektor B adalah sama dengan vektor A ditambah minus vektor B. Atau kalau kita gambarkan, kita lihat yang di bawah. Vektor A ke arah kiri, vektor B ke arah bawah. Kita mau kurangin A kurang B. Nah, itu akan sama dengan vektor A ditambah minus vektor B. Minus vektor B adalah panjangnya sama, arahnya berlawanan. Kita lihat. Nah, sekarang kita lakukan penjumlahannya. A ditambah B berarti kita gambar A dulu, baru kita gambarkan B. Nah, kita tarik garis dari awal A sampai ujung B, ini minus B ya, sampai ujung dari minus B, itulah yang sama dengan A ditambah minus B. Atau vektor A dikurang vektor B. Atau kita mau buat langsung vektor A kurang vektor B. Kita bisa lihat. Ini gambar ini sama dengan ini. Yang biru ditambah yang ini ya. Jadi vektor A kurang vektor B ditambah vektor B adalah sama dengan vektor A. Atau kita balik. Vektor A dikurang vektor B adalah yang biru ini ya. Jadi hasilnya ini sama ya. Sebuah besaran vektor ya, seperti perpindahan atau displacement itu dapat dikalikan dengan sebuah besaran skalar atau besaran biasa. Jadi misalnya perpindahan 2 dikali vektor A. Ini adalah perpindahan yang merupakan besaran vektor dalam arah yang sama dengan vektor A, tapi panjangnya 2 kali lebih besar dari vektor A. Jadi ini sama dengan menambahkan vektor A dengan vektor A ya, jadi A ditambah A, 2A, jadi panjangnya 2 kali. Jadi secara umum kalau sebuah vektor A dikalikan dengan bilangan skalar C, hasil dari C kali vektor A ini adalah besarnya itu, besar hasil perkaliannya adalah nilai mutlak C dikalikan dengan besaran dari vektor A. Jadi
Kalau C-nya positif, C dikali vektor A adalah searah dengan vektor A. Jika C negatif, C dikali vektor A berlawanan arah dengan vektor A. Jadi misalnya 3 kali vektor A itu sejajar dengan vektor A. Sedangkan sejajar atau paralel ya. Sedangkan minus 3 kali vektor A itu adalah antiparalel dengan vektor A. Itu bisa kita lihat pada gambar yang di bawah ini. Sebuah besaran skalar yang digunakan untuk mengalihkan sebuah besaran vektor mungkin juga merupakan sebuah besaran fisika. Contohnya ya, misalnya kita sudah akrab dengan hubungan F sama dengan M kali A. Gaya total F yang bekerja pada suatu benda itu adalah sebuah besaran vektor. Ya. Itu adalah sama dengan hasil kali massa benda tersebut, M, yaitu besaran skalar, dengan percepatannya, yaitu A, yaitu sebuah besaran vektor. Arah F adalah sama dengan arah A. Kenapa? Karena M positif. Dan besar dari F adalah sama dengan massa M yang positif dikalikan dengan besar dari A, dari vektor A. Ya. Jadi besaran dari vektor F adalah perkalian massa, yaitu skalar, dikalikan dengan besaran dari vektor A yang juga skalar. Ya. M ini positif karena massa harus selalu positif. Jadi satuan dari gaya total ini adalah satuan massa dikalikan dengan satuan dari percepatan. Nah, kita lihat contoh. Seorang pemain ski. Dia bermain ski 1 km ke utara, ya. Dan kemudian setelah dia 1 km ke utara, kemudian dia bermain ski 2 km ke arah timur pada sebuah lapangan salju yang horizontal. Jadi nggak naik ke atas atau turun ke bawah dia ya. Seberapa jauh dan ke arah mana dia berpindah dari titik awal dia bergerak. Sebelum kita mengerjakannya, kita identifikasi dulu ya, dan kita setup ya problem kita. Jadi soal kita ini melibatkan penggabungan dua buah displacement atau perpindahan yang saling tegak lurus. Karena pertama, dia bergerak ke utara, kemudian dia bergerak ke timur, tegak lurus. Jadi dalam hal ini penjumlahan vektornya adalah sama dengan menyelesaikan segitiga siku-siku ini. Jadi kita bisa pakai teorema Pythagoras dan teorema dan hukum trigonometri sederhana untuk mendapatkan hasilnya. Variabel target kita adalah jarak ya dan arah dari garis lurus ini ya. Ya, jarak dan arah dari garis lurus pemain ski dari titik awalnya ini. Ini adalah gambar diagram skala ya. Gambar ini kita gambarkan dengan skala, diagram skala dari dua perpindahan dan ya dari dua perpindahan ini dan perpindahan total yang dihasilkan. Ya, jadi ada skalanya ya. Jadi kalau di diagram ini segini panjangnya, kita ukur pakai penggaris, ini sama dengan 1 km perpindahannya. Kalau kita ukur pakai penggaris segini, dia sama dengan 2 km perpindahannya. Ya. Jadi kita menunjukkan arahnya yaitu dari titik awal itu dengan sudut P di sini ya. Arah pertama kan ke sini. Arah akhirnya itu ini kita definisikan dengan sudut V ini ya. Jadi dia berpindah arahnya dari sini ke sini. Arah awal dari sini pada akhirnya dia ke sini ya. Referensi kita adalah arah awalnya. Nah, kalau kita pakai penggaris untuk mengukur, maka perpindahannya adalah kira-kira 2,4 km ya kalau kita pakai skala ini. Dan kalau kita ukur busur derajatnya, dia perpindahannya adalah sekitar 63 derajat dari utara ke arah timur. Sekarang ini kita eksekusi ya soalnya. Jadi yang pertama kita hitung jarak dari titik awal ke titik akhir. Ini adalah sama dengan panjang sisi miring yang biru ini. Nah, karena ini ada segitiga siku-siku, kita bisa aplikasi hukum Pythagoras di sini. Jadi mencari panjang sisi miring adalah panjang akar dari kuadrat 1 kuadrat ditambah akar dari 2 kuadrat ya. Jadi kita dapat hasilnya adalah 2,24 km. Jadi dia berpindah dari sini ke sini sejauh 2,24 km. Nah, untuk mencari arahnya yaitu V ini, kita bisa mencari dengan mencari tangen theta.
Tangent theta adalah sisi depan dibagi sisi samping, yaitu sisi depannya 2 di depan sudut ini dan sisi sampingnya adalah 1. Maka kita dapat V adalah 63,4 derajat. Jadi kita dapat menggambarkan arahnya sebagai 63,4 derajat dari utara ke arah timur ya, ini. Nah, sekarang kita evaluasi ya hasil perhitungan kita. Jawaban kita dari hasil perhitungan di slide sebelumnya bahwa dia akan berpindah sejauh 2,24 km dengan arahnya 63,4 derajat dari utara ke arah timur. Ini mendekati prediksi awal kita pada waktu kita mengukur dengan penggaris ya. Waktu kita ukur dari diagram skala yang di sini kita ukur pakai penggaris, kita dapat sekitar 2,4 km dan perpindahannya sekitar 63 derajat waktu kita ukur dengan busur ya. Nah, sekarang ini kebetulan dia membentuk membentuk segitiga siku-siku. Nah, dalam kasus yang lebih umum di mana kita menjumlahkan dua vektor yang tidak tegak lurus satu sama lain, kita dapat menggunakan hukum kosinus sebagai pengganti teorema Pythagoras dan dapat menggunakan hukum sinus untuk menemukan sudut yang sesuai ya dengan V dalam contoh ini. Nah, untuk reminder hukum kosinus itu ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2AB cos theta. Ya. Jadi theta ini adalah sudut yang diapit oleh AB. Ya, C kuadrat ini adalah yang mau kita cari. Jadi kita punya segitiga. Ada sisinya ada A, B, dan C. Jadi untuk mencari panjang sisi C, ini adalah sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat kurang 2AB cos theta. Theta ini adalah sudut antara A dengan B. Ya, jangan lihat gambar ini beda. Yang gambar ini untuk hukum sinus. Ya, hukum sinus itu adalah kalau kita lihat gambar ini, A dibagi sinus A, itu sinus alfa, itu adalah sama dengan B dibagi sinus beta, sama dengan C dibagi sinus gamma. Jadi ini juga kita bisa pergunakan untuk mencari sudutnya atau arahnya nanti. Sekian video ini, terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.